Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang Bapak banggakan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pada sehat, pada saum? Alhamdulillah sehat Pak pada saum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan apapun, ditambah kita masih dalam pandemi seperti ini, kita akan melakukan kegiatan dengan virtual Zoom ya teman-teman semua. Baik, di sini Bapak mengumpulkan teman-teman semua, Bapak sudah men-sharekan informasi bahwasannya kita pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal pada teman-teman semua kan. Bapak sudah meng-sharekan materinya, Bapak sudah meng-sharekan dan Bapak sudah memberitahui dari minggu sebelumnya bahwasannya minggu sekarang kita akan melakukan bimbingan klasikal. Baik teman-teman semua, alangkah baiknya ya teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada ini, semoga diberi kelancaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, dipersilakan. Baik teman-teman semua, di sini Bapak akan memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama Bapak, nama Diki Kustiana. Nah, di sini Bapak juga pengen tahu nih dari teman-teman sekalian semua, nama-nama dari akang-akang akang-akang yang nggak ada ceweknya, akang-akang semua nggak ada teteh-tetehnya ini mah. Kepada akang-akang semua dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Boleh Pak, saya dulu. Baik, dari siapapun itu boleh perkenalkan diri satu persatu ya. Nama saya Delpi Septia Johana. Dan sebelumnya Pak, izin mematikan kamera karena sinyal saya lagi nublok dan ini Pak, kuotanya udah limit. Terima kasih. Baik, ya bisa dimengerti karena kita melakukan Zoom meeting, kendala sinyal dari berbagai daerah memang tidak sama. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kang Delpi, terima kasih. Baik, sekarang saya Pak. Perkenalkan, nama saya Fahmi Asidiki. Baik, selanjutnya. Oke baik mungkin saya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Salman Sunjaya. Terima kasih Kang Salman. Selanjutnya. Mungkin dari saya ya Pak. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Malik. Baik. Sudah memperkenalkan satu persatu. Ada Kang Iqbal, ada Kang Salman, ada Kang Fahmi, ada Kang Delpi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman semua. Semoga kalian juga bisa menjaga diri dari COVID-19 ini karena belum berakhir ya teman-teman. Udah hampir kita melakukan Zoom virtual udah hampir 1 tahun. Baik teman-teman, di sini Bapak akan menjelaskan dulu. Kita akan melakukan bimbingan klasikal di mana bimbingan klasikal itu yaitu layanan kepada jenis-jenis layanan kepada individu agar mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun rencana realistis sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungannya mereka hidup. Dan tema yang Bapak mau angkat pada kegiatan hari ini yaitu kita akan mengangkat tema yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pas sekali ya teman-teman dalam lagi puasa kayak gini kita memang harus rajin-rajinnya beribadah ya teman-teman semua, harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tujuan dari layanan ini yaitu Bapak ingin dapat melaksanakan kewajibannya terutama kepada teman-teman semua dalam menunaikan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, teman-teman semua, apakah sudah pada siap? Teman-teman semua, harus semangat pada teman-teman semua. Siap Pak. Baik. Sudah Pak. Sudah siap? Baik ya teman-teman, ya Bapak mau mengasih tahu dulu dalam
bimbingan klasikal pun kita tuh ada asas-asasnya. Ntar ini Bapak share screen ya. Baik, teman-teman semua sudah terlihat semua share screen-nya. Sudah, Pak. Baik, ya teman-teman, di sini Bapak akan men-sharekan materinya, tapi angka baiknya sebelum melanjutkan ke materi, Bapak tuh ada dalam bimbingan klasikal tuh ada asas-asasnya teman-teman, perlu diketahui juga. Asas-asasnya itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan di mana dan ada asas kerahasiaan di mana teman-teman semua harus sukarela dalam menjalani bimbingan klasikal pada hari ini. Kedua, teman-teman sekalian juga harus merahasiakan apa yang sudah kita bicarakan kepada orang lain. Terus kita ada asas kenormatifan di mana kita mengikuti norma-norma yang berlaku. Terus yang terakhir adalah asas keterbukaan, di mana teman-teman semua harus terbuka untuk menyampaikan pendapatnya kalian masing-masing. Baik ya teman-teman semua, di sini Bapak akan menjelaskan, Bapak akan menerangkan materi yang kita angkat pada kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, pada pagi ini, yaitu keimanan. Pengertian iman. Pengertian iman secara umum dipahami sebagai suatu keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, dan didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Iman artinya itu kepercayaan. Kepercayaan bebas yang boleh disalurkan kemana orang suka. Iman dalam tuntutan Islam tidak tumbuh dari bawah, melainkan datangnya dari atas melalui ikhtiar manusia itu sendiri seperti tertera dalam Al-Quran surat Yunus ayat 100. Keimanan adalah perbuatan yang bila diibaratkan seperti pohon ya teman-teman, mempunyai pokok dan cabang. Bukankah sering kita baca atau dengar sabda Rasulullah SAW yang 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 kita jadi kata-kata mutiara. Misalnya, malu adalah sebagian dari iman. Cinta bangsa dan negara sebagian dari iman. Bersikap ramah sebagai dari iman. Menyingkirkan duri atau yang lainnya dapat membuat orang sengsara menderita. Itu sebagian dari iman. Di antara cabang-cabang keimanan yang paling cocok adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada pengertian takwa, teman-teman. Menurut bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan, dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka atau murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan takwa itu adalah beriman kepada hal gaib yang maha gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan hidupnya. Quran surat Al-Baqarah. Terus yaitu ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri yang bertakwa itu orang yang mampu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Di sini mungkin bisa diartikan kita tuh dalam Islam pun kita tuh harus rukun, karena dalam Islam pun semua orang tuh sama, yaitu kita tuh bersaudara, kita tuh muslim. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita sebaik-baiknya. Yang kedua, ada amanat yang harus dipelihara dan dirawat dengan baik teman-teman semua ya. Jadi di sini kita harus memelihara amanat yang sudah diberikan kepada orang lain atau amanat dari orang lain, kita terus dipelihara amanah yang diberikan kepada kita.
Yang ketiga, ada orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Apalagi kita dalam lagi posisi berpuasa gini, kita pasti akan banyak ya godaan-godaannya, kita menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan sebagainya. Yang keempat yaitu orang yang senantiasa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Di sini kita sesama muslim memang harus saling memaafkan ketika kita ada salah satu sama lain. Dan mungkin Allah pun Maha Pemaaf. Masa iya gitu kita hambanya tidak memaafkan saudara-saudara kita yang membuat kesalahan kepada kita. Nah, mungkin sekian teman-teman materi yang sudah Bapak paparkan. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada teman-teman semua. Coba Bapak ingin bertanya kepada siapa saja, mau menjawabnya juga siapa saja. Apa yang dapat disimpulkan dari materi yang Bapak sudah berikan kepada kalian? Baik mau dari Kang Fahmi, Kang Iqbal, Kang Delpi maupun Kang Salman, silakan. Mungkin dari Kang Fahmi, Pak. Ya, silakan Kang Fahmi bisa menyimpulkan dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak pada kegiatan hari ini. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktunya buat saya ya Pak. Biasa saya simpulkan gitu dari materi Bapak, yaitu dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu Pak. Jadi kita selaku umat manusia, kita tuh harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah sebagai tujuan gitu Pak. Sudah sebagai apa sih tujuan hidup kita ditakdirkan ke dunia ini gitu Pak. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kang Fahmi. Boleh dari Kang Iqbal mungkin mau menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak? Ya Pak, mungkin untuk dari saya ya Pak, mungkin sama ya kayak Fahmi. Mohon maaf Pak, di sini sinyalnya Pak, mungkin dari yang lain dulu Pak. Oh iya, baik. Di sini juga Kang Salman tidak ada, mungkin karena ini oleh sinyal ya, tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya kita melakukan bimbingan dalam Zoom meeting itu banyak kendalanya juga, terutama dalam hal sinyal. Tidak masalah, memang itu tantangan buat kita sendiri, tantangan buat kalian juga dalam melakukan pembelajaran. Karena tidak memungkinkan untuk kita offline karena masih maraknya COVID-19 ini. Baik ya teman-teman semua, tadi sudah disimpulkan oleh Kang Fahmi, bahwasannya kita memang harus meningkatkan iman dan takwa. Terutama iman itu kepercayaan yang kita anut, kepercayaan yang sudah timbul dari kita sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya itu takwa. Itu takwa itu hampir sama dengan perilaku ya teman-teman. Jadi bagaimana kita senantiasa mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya kita juga bisa, tadi juga sudah disebutkan ciri-ciri dalam bertakwa itu kita bisa menahan amarah, kita bisa memaafkan, kita saling memaafkan kepada saudara-saudara kita bisa memegang teguh amanah dan yang lainnya. Jadi Bapak harap kepada teman-teman semua bisa menerapkannya dan bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Apa cukup sampai di sini kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini? Cukup Pak. Mungkin cukup Pak. Baik ya teman-teman, Bapak juga barusan ada sinyal terkendala oleh sinyal. Ya baik.
mungkin cukup materi pada kesempatan ini. Ini juga waktunya sudah mau habis ya teman-teman. Mungkin untuk minggu depan kita akan memasuki materi yaitu tentang mengendalikan emosi. Baik teman-teman semua, terima kasih kepada teman-teman semua Bapak ucapkan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom kali ini dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Bapak mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, dan Bapak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom pada kali ini. Kepada Kang Salman, mungkin kendala oleh sinyal, mungkin Kang Depi juga kendala oleh sinyal, tidak dapat dipungkiri juga karena kita berbeda-beda daerah. Baik ya teman-teman, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa dipertemukan lagi secara offline. Semoga COVID-19 ini juga tetap selesai dan semoga puasa kita diterima oleh Allah dan senantiasa kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.